Pernahkah Anda merasa seolah dunia ini hanyalah sebuah simulasi, sebuah permainan realitas yang sedang dijalankan oleh makhluk gaib yang mungkin tengah dilanda kebosanan? Setiap hari Anda bekerja keras, berstrategi, berjuang menembus waktu, bahkan mengeluh dalam lelah. Namun anehnya, uang tetap saja berperilaku seperti mantan yang toksik. Semakin Anda kejar, ia justru makin menjauh. Saat Anda memilih diam, ia malah menghilang begitu saja seolah menertawakan usaha Anda yang sia-sia. Tapi mungkin, kenyataannya bukan uang yang menjauh. Mungkin justru Anda yang hidup di frekuensi yang tidak selaras dengannya. Karena sesungguhnya, uang bukan semata hasil kerja keras, melainkan resonansi dari getaran batin dan keyakinan yang Anda pancarkan. Ia seperti seekor merpati putih, jinak, lembut, dan penuh kedamaian. Namun bisa berubah menjadi elang tajam bila aura Anda dipenuhi rasa kekurangan dan ketakutan. Dan ini bukan dongeng, bukan pula teori kosong dari seminar motivasi murahan yang isinya hanya, "Ayo semangat, kamu pasti bisa." Karena sejatinya, uang tidak datang hanya karena semangat, tapi karena sinkronisasi. Selamat datang di channel ini, tempat di mana realitas Anda akan diputarbalikkan oleh logika langit, dijernihkan oleh kebijaksanaan leluhur, dan disadarkan bahwa semesta tidak pernah bekerja secara acak. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pendukung setia hukum semesta, para penjaga candi digital yang mungkin tak banyak bicara, namun kehadirannya menjadi tiang yang membuat ruang ini tetap berdiri tegak. Tanpa kalian, mungkin channel ini sudah lama terjerumus menjadi tumpukan konten receh berisi lelucon tanpa makna dan tarian tanpa arah. Sekarang, mari kita masuk ke topik inti hari ini. Dengarkan baik-baik, uang datang tanpa perlu dikejar. Ya, jika Anda memahami teknik manifestasi yang satu ini, Anda akan mengerti maknanya. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, "Aku tidak ngotot mencari uang, tapi rezeki seperti mengalir begitu saja kepadaku," dan mungkin Anda berpikir, itu mah karena dia anak orang kaya. Belum tentu, sahabat. Bisa jadi dia telah memahami bagaimana vibrasi rezeki itu bekerja. Anda boleh bekerja siang dan malam, tapi jika frekuensi batin Anda masih terjebak dalam pola pikir kekurangan, maka hidup Anda akan berputar di lingkaran yang sama, tanpa arah keluar. Namun akan lain ceritanya jika Anda memahami bagaimana cara mengatur ulang sistem dalam diri, pikiran, hati, dan energi. Di pembahasan kali ini, kita akan menyelami teknik manifestasi yang bukan sekadar omong kosong spiritual, bukan visualisasi hampa, bukan pula afirmasi palsu sambil menahan tawa. Ini adalah ilmu yang berakar dalam pada spiritualitas sejati, filsafat timur, dan rahasia kuno para leluhur Nusantara. Saya tidak akan mengajarkan keserakahan, tapi saya akan membantu membuka mata Anda, bahwa rezeki sejatinya bukan datang karena dikejar, melainkan karena Anda telah siap menerimanya. Video ini penting bagi Anda yang merasa sudah berjuang mati-matian, tapi uang masih sulit datang, yang punya impian besar tapi terjebak di zona diskon, atau yang ingin hidup berkelimpahan namun enggan terjerat drama spiritual yang berlebihan. Saya akan membawa Anda menelusuri jalan panjang, dari filsafat manifestasi hingga ke rahasia DNA energi yang terkubur di lontar-lontar kuno. Semua akan kita padukan dengan ajaran Islam, logika ilmiah, serta hukum semesta yang sering diremehkan. Ingatlah kalimat legendaris dari hukum semesta. Jika hidup Anda masih terasa seperti sinetron, mungkin Anda masih bermain di frekuensi yang salah. Ubah channelnya, bukan tambah bebannya. Sekarang, tarik napas perlahan. Hembuskan pelan-pelan, lepaskan ego yang merasa sudah tahu segalanya. Karena Anda sedang bersiap memasuki dimensi realitas yang jauh lebih dalam dari sekadar angka di saldo rekening. Sebelum kita membahas teknik, manifestasi yang mampu menarik uang seperti magnet, menarik serpihan logam, kita perlu mundur sedikit, menggali akar dari segala manifestasi itu sendiri. Jangan sampai kita hanya bermain energi tanpa pemahaman, seperti dukun muda viral yang berdoa lewat kolom komentar.
Manifestasi bukanlah konsep baru. Ribuan tahun sebelum manusia mengenal rekening dan angka digital, konsep ini telah diajarkan di kuil-kuil, masjid-masjid, padepokan, bahkan di hutan sunyi tempat para pertapa bermeditasi. Dalam sejarah peradaban timur, terutama di Nusantara, ada satu keyakinan mendalam. Apa yang kita pancarkan dari dalam diri, itulah yang membentuk realitas di luar sana. Orang Jawa berbisik dengan kearifan, urip iku mung mampir ngombe. Nanging yen jiwamu sumarah semesta bisa nyempurnakake kabeh. Hidup hanyalah persinggahan untuk meneguk makna. Namun bila jiwamu pasrah dengan kesadaran penuh, semesta akan menyempurnakan segalanya. Para sufi menulis dengan tinta air mata dan zikir, bahwa jodoh, rezeki, dan takdir bukanlah benda mati, melainkan pantulan dari getaran jiwa. Di India, filsafat Vedanta mengajarkan bahwa realitas hanyalah maya, ilusi yang tunduk pada kesadaran kita. Sedangkan Zen di Jepang berpesan, ketika pikiran kosong, realitas akan menyesuaikan. Dan bahkan di Barat, Albert Einstein pernah berkata, segala sesuatu hanyalah energi. Samakan frekuensimu dengan realitas yang kamu inginkan, maka realitas itu akan menjadi milikmu. Itu bukan sekadar filosofi, itu adalah sains. Lihatlah, spiritualitas timur, filsafat barat, dan sains modern ternyata berbicara tentang satu hal yang sama, hanya dengan bahasa yang berbeda. Semuanya mengarah pada satu kebenaran yang tak terbantahkan. Realitas luar hanyalah cermin dari energi yang Anda pancarkan dari dalam. Manifestasi bukanlah sulap, bukan pula keajaiban yang jatuh dari langit tanpa sebab. Ia adalah mekanisme alam semesta yang bekerja dengan hukum dan ritme yang sangat presisi. Namun sayangnya manusia modern kini telah begitu jauh terpisah dari pemahaman mendasar itu. Kita lebih sering diajarkan untuk bekerja sekeras-kerasnya, daripada diajarkan bagaimana cara menyelaraskan diri dengan frekuensi rezeki yang sudah tersedia di jagat raya. Kita lebih sibuk menghitung berapa lama waktu lembur, ketimbang mengatur bagaimana pola pikir kita bisa memanggil peluang dengan tenang dan penuh kesadaran. Padahal, bila kita menelusuri sejarah Nusantara yang luhur, para leluhur kita telah lama bermain di wilayah vibrasi dan energi. Mereka tidak memiliki CV, tidak punya akun LinkedIn, tetapi bisa menjadi raja, pemimpin, dan guru besar yang disegani, sebab mereka memahami satu kebenaran agung. Kekayaan sejati bukan hasil dari kerja yang memeras tenaga, melainkan dari sinkronisasi antara niat yang murni, energi yang selaras, dan restu alam yang mengalir dari semesta. Mari ambil contoh yang dekat dengan keseharian. Pernahkah Anda mengalami hari di mana segalanya terasa begitu mudah dan mengalir? Anda bangun pagi dengan hati ringan, bertemu orang-orang yang serasa satu frekuensi, menerima kabar baik, bahkan mendapat rezeki tak terduga. Lalu Anda berpikir, wah, saya sedang beruntung. Padahal itu bukan keberuntungan semata. Itu adalah saat ketika getaran diri Anda sedang selaras dengan getaran semesta. Sebaliknya, mungkin Anda juga pernah menjalani hari yang terasa begitu berat. Motor tiba-tiba mogok, pekerjaan menumpuk, bertemu orang yang menyebalkan, bahkan dompet pun hilang. Itu bukan kesialan, itu alarm halus dari alam, tanda bahwa getaran energi Anda sedang turun, sedang tidak seimbang. Leluhur kita dahulu menyebut kebijaksanaan ini sebagai ilmu Titan, ilmu tentang kepekaan jiwa untuk membaca tanda-tanda alam, memahami frekuensi orang lain, dan mengetahui kapan harus melangkah serta kapan sebaiknya diam. Ini bukan mistik, bukan pula hal gaib. Ini adalah kecerdasan spiritual. Spiritual intelligence, dan manifestasi merupakan puncak tertingginya. Sebab dalam hukum semesta, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda yakini akan membentuk cetak biru realitas Anda sendiri. Jika blueprint itu kacau, bagaimana mungkin bangunannya bisa berdiri kokoh? Bila setiap hari Anda berkata, uang itu sulit, rezeki seret, hidup saya begini-begini saja, maka semesta akan menjawab dengan tenang, baiklah kita wujudkan itu.
Itulah sebabnya, teknik manifestasi bukan sekadar soal mengucapkan afirmasi, tetapi tentang memperbaiki seluruh sistem diri, dari dalam keluar agar semesta tidak salah menangkap pesan Anda. Karena semesta tidak memahami kalimat Anda, yang ia pahami hanyalah niat dan getaran batin yang Anda pancarkan. Ingatlah pesan ini. Jika rezeki masih enggan mendekat, mungkin karena Anda masih memancarkan sinyal yang berkata, "Saya belum layak," maka ubahlah sinyal itu. Bukan sekadar harapannya. Mungkin terdengar rumit, namun percayalah. Semua ini sesungguhnya logis dan dapat dijelaskan. Hukum semesta bekerja layaknya jaringan Wi-Fi. Tak terlihat oleh mata tetapi nyata terasa. Begitu Anda memasukkan kata sandi yang tepat, Anda akan langsung terhubung, terkoneksi dengan realitas baru yang sefrekuensi dengan doa Anda. Dan kata sandi itu, itulah yang akan saya bagikan nanti. Satu teknik manifestasi yang, sekali Anda pahami, Anda tidak perlu lagi berlari mengejar uang, karena uanglah yang akan berlari mengejar Anda. Sekarang, mari kita masuk ke jantung dari seluruh pembahasan ini. Inti dari ilmu manifestasi. Bagaimana menarik rezeki tanpa harus memohon pada semesta dengan air mata di bantal setiap malam. Tapi sebelum itu, pahamilah sungguh-sungguh, manifestasi bukanlah mantra dan bukan pula sihir. Manifestasi adalah ilmu. Ilmu yang telah dijelaskan dalam berbagai cara, dari kitab kuno hingga teori kuantum modern. Kita akan mengupasnya satu persatu dengan bahasa yang sederhana, agar bisa menyentuh bukan hanya pikiran, tetapi juga hati Anda. Prinsip utama dari teknik manifestasi adalah menyelaraskan getaran batin Anda dengan realitas yang Anda inginkan. Dengarkan perlahan, bukan mengejar realitasnya, tapi menyelaraskan getaran Anda terlebih dahulu. Karena realitas bukan sesuatu yang Anda kejar, melainkan sesuatu yang Anda tarik dengan energi Anda sendiri. Semesta itu ibarat radio tua. Ia tidak peduli lagu apa yang Anda minta. Ia hanya memutar lagu yang sesuai dengan frekuensi yang Anda pilih. Anda mungkin ingin mendengar lagu cinta, tapi jika radio Anda masih tersangkut di frekuensi kesedihan dan kekurangan, maka yang terdengar hanyalah isak tangis, bukan suara tawa dari keberlimpahan. Dan kini, izinkan saya memperkenalkan 10 hukum semesta yang bekerja secara mutlak dalam proses manifestasi. 5 diantaranya mungkin sudah Anda kenal, namun 5 lainnya adalah permata tersembunyi, rahasia yang jarang dibahas, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Dengarkan dengan perlahan, resapi setiap maknanya dengan hati yang terbuka. Ada satu hukum semesta yang tak pernah lekang oleh waktu, hukum daya tarik, atau yang dikenal dengan Law of Attraction. Barangkali Anda sudah sering mendengarnya, bahkan mungkin telah hafal luar kepala. Hukum ini sederhana, namun sangat mendalam. Anda menarik apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Namun, banyak orang terjebak hanya pada permukaannya saja. Mereka sibuk melafalkan afirmasi positif, tapi melupakan bahwa semesta tidak hanya mendengar ucapan, ia merespons getaran. Jika mulut Anda mengucap kata-kata indah, tetapi hati masih menyimpan luka, rasa tidak layak, dan ketakutan tersembunyi, maka semesta tidak akan mengikuti kata-kata Anda, melainkan energi luka yang Anda pancarkan. Lalu ada hukum resonansi. Semesta bergetar dan bersinergi dengan energi yang Anda pancarkan keluar diri. Bila Anda berada di frekuensi kelimpahan, keberuntungan akan datang dengan ringan, seperti kucing yang mencium aroma ikan. Namun jika Anda bergetar di frekuensi kekhawatiran, ketakutan akan kekurangan, yang datang bukanlah rezeki, melainkan pengeluaran tak terduga yang muncul tanpa diundang. Selanjutnya, hukum kejelasan niat. Seringkali, ini yang paling disepelekan. Anda tidak mungkin menarik sesuatu yang Anda sendiri tidak jelas menginginkannya. Anda berkata ingin kaya, namun tidak pernah benar-benar menjabarkan bentuk kekayaan yang Anda maksud. Kaya seperti siapa? Kaya yang seperti apa? Apakah kaya hingga bisa membeli rumah untuk orang tua tanpa berpikir 2 kali tentang harga? Semesta membutuhkan koordinat yang pasti.
bukan harapan yang mengambang di udara. Berikutnya hukum aksi yang terinspirasi. Manifestasi tidak akan pernah bekerja tanpa tindakan. Namun tindakan yang dimaksud bukan sekadar gerak tanpa arah. Ini disebut inspired action, gerakan yang lahir dari intuisi, dari dorongan batin yang tenang, bukan dari ketakutan, panik, atau desakan ego, seperti saat tiba-tiba muncul bisikan dalam hati. Aku harus menghubungi orang itu. Dan dari situlah pintu rezeki terbuka, tanpa diduga. Lalu yang kelima, hukum pelepasan hasil. The law of detachment. Inilah yang paling sulit dijalani. Kita seringkali terlalu melekat pada harapan kita. Hingga secara tak sadar justru menghalangi datangnya rezeki. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan percaya sepenuhnya bahwa semesta sedang bekerja. Anda sudah menanam, sudah merawat. Kini saatnya menunggu semesta memanen hasilnya. Tidak perlu menggali tanah setiap hari hanya untuk memastikan benihnya sudah tumbuh atau belum. Sekarang kita melangkah ke 5 hukum semesta berikutnya, yang jarang dibahas, tapi dampaknya luar biasa besar. Keenam, hukum refleksi. Realitas luar hanyalah cermin dari dunia batin Anda. Jika Anda melihat dunia terasa kacau, mungkin itu pantulan dari batin yang belum tenang. Jika Anda kerap berhadapan dengan orang yang pelit, bisa jadi semesta sedang menunjukkan rasa takut Anda terhadap kekurangan. Perbaikilah di dalam, maka yang di luar akan berubah dengan sendirinya. Ketujuh, hukum getaran kolektif. Ingat, Anda tidak hidup sendirian di dunia ini. Lingkungan di sekitar Anda memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap energi Anda. Jika lingkaran Anda dipenuhi orang-orang yang gemar mengeluh, takut gagal dan menolak perubahan, Anda pun perlahan akan terseret ke dalam frekuensi mereka. Maka, beranilah mengganti lingkaran, atau setidaknya ubah arah pembicaraan menjadi lebih bermakna dan membangun. Kedelapan, hukum polaritas. Setiap anugerah selalu datang beriringan dengan ujian. Anda tidak bisa meminta kekayaan miliaran tanpa siap belajar mengendalikan emosi ketika menghadapi penolakan. Anda ingin sukses tapi justru mundur ketika diuji dengan tantangan kecil. Setiap cahaya memiliki bayangan. Dan bayangan itu bukan musuh. Ia adalah penyeimbang agar Anda tetap berpijak dengan rendah hati. Kesembilan, hukum kekosongan. Anda tidak akan bisa menerima sesuatu yang baru jika hidup Anda masih dipenuhi dengan energi lama. Sebab itu seringkali sebelum keberkahan besar datang, hidup terasa kosong terlebih dahulu. Teman menjauh, keuangan tersendat, hari terasa sunyi. Namun itu bukan musibah. Itu adalah proses space clearing, pembersihan ruang untuk sesuatu yang lebih besar, lebih suci, lebih sesuai untuk Anda. Kesepuluh, hukum sinkronisitas. Semesta bekerja melalui tanda-tanda, kebetulan dan pertemuan yang tak terduga. Namun ingat, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap kejadian, setiap orang yang hadir dalam hidup Anda, bisa jadi merupakan jawaban dari doa yang Anda panjatkan. Yang Anda butuhkan hanyalah kepekaan dan kepercayaan bahwa semesta selalu tahu jalan terbaik menuju tujuan Anda. Kesepuluh hukum ini tidak berdiri sendiri. Mereka bekerja bersama seperti sebuah orkestra agung semesta. Jika satu alat tidak selaras, seluruh harmoni pun akan terdengar sumbang. Teknik manifestasi yang akan saya bagikan nantinya bukanlah mantra rumit atau ritual panjang, melainkan cara untuk menyalakan semua hukum itu secara bersamaan dengan satu kunci utama, kesadaran. Kesadaran tentang siapa diri Anda sebenarnya, apa yang benar-benar Anda inginkan, dan mengapa Anda layak untuk menerimanya. Ingatlah satu hal penting, Anda tidak perlu bekerja sampai kehabisan tenaga untuk menjadi kaya. Yang Anda butuhkan adalah bekerja dari dalam. Sebab yang mengatur aliran rezeki bukanlah kantor Anda, melainkan getaran dan kesadaran. Sekarang mari kita melangkah ke wilayah yang lebih dalam, ruang yang lebih gelap, lebih mistis, lebih spiritual. Namun jangan khawatir, kita tidak akan membahasnya dengan nada yang kaku atau penuh beban. Bayangkan saja kita sedang duduk santai di warung depan rumah,
ditemani secangkir kopi hitam yang mulai dingin dan sepiring gorengan yang tinggal setengah, berbincang tentang rahasia alam semesta yang sering terlewat oleh banyak orang. Kali ini, kita akan membuka sisi lain dari manifestasi, bagian yang jarang dibicarakan bukan karena tabu, melainkan karena banyak jiwa belum siap memikul kesadaran sebesar itu. Ada satu hal yang perlu benar-benar Anda pahami. Manifestasi sejati bukan sekadar urusan mendapatkan uang, rezeki, atau penghasilan tambahan. Manifestasi sejati adalah perjalanan penyatuan diri dengan takdir paling murni yang telah dituliskan untuk Anda sejak awal keberadaan. Dan kadang, proses itu tidak selalu memberi apa yang Anda inginkan, tetapi selalu menghadirkan apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Bayangkan begini, Anda sangat menginginkan sebuah mobil sport. Setiap hari Anda berafirmasi, memvisualisasikan bahkan menempelkan gambarnya di dinding kamar. Tapi hasilnya tak kunjung datang. Anda mulai kesal, kecewa, bahkan sempat mengutuk semesta, menganggap hukum tarik-menarik hanyalah omong kosong belaka. Padahal, di balik layar yang tak terlihat mata, semesta justru sedang melindungi Anda. Mungkin dari sebuah kecelakaan yang belum waktunya Anda alami, karena ego Anda masih terlalu besar untuk mengendarai sesuatu sebesar itu. Seringkali, semesta menunda rezeki bukan karena Anda belum layak, tapi karena jiwa Anda belum cukup kuat untuk menanggungnya. Di titik inilah hukum-hukum semesta yang lebih halus mulai bekerja. Mari kita uraikan satu persatu perlahan. Anda perlu mendengarkan dengan hati sebab lapisan ini jarang sekali disorot oleh mereka yang hanya melihat dari permukaan. Hukum inkubasi. Sama seperti telur yang perlu waktu untuk menetas, keinginan Anda pun memerlukan masa inkubasi. Dalam waktu itu, semesta sedang menguji keyakinan Anda. Apakah benar Anda percaya atau sekadar berharap tanpa dasar? Banyak orang berkata ingin hidup lebih baik, namun ketika diberikan proses penyembuhan, mereka justru kabur. Saat ditinggalkan oleh orang yang tak lagi sefrekuensi, mereka merasa ditolak. Padahal itulah masa pemurnian diri, masa pembentukan versi terbaik dari diri Anda. Hukum getaran balik. Tak semua getaran yang Anda pancarkan akan langsung berbuah manis. Kadang yang datang justru kebalikannya. Saat Anda mulai merasa layak dicintai, semesta bisa saja menguji dengan membuat seseorang pergi. Bukan karena Anda salah, melainkan karena energi lama harus dibersihkan terlebih dahulu, sebelum energi baru yang lebih luhur bisa datang. Sama halnya ketika Anda merenovasi dapur. Tentu berantakan dulu sebelum tampak indah kembali. Hukum kemurnian niat. Ini sangat penting. Bila niat Anda masih diselimuti oleh ego, semesta tak akan memberi hadiah melainkan pelajaran. Anda mungkin ingin sukses agar bisa membalas dendam, atau ingin kaya supaya bisa memamerkannya pada orang yang pernah merendahkan Anda. Selamat. Yang akan Anda terima bukan kelimpahan melainkan drama dan kekecewaan. Karena niat yang murni memiliki getaran tinggi, dan semesta sangat menyukai energi yang bersih, jernih, serta tulus tanpa modus. Dalam ajaran para leluhur dan kitab-kitab kuno, prinsip ini telah lama dikenal. Dalam naskah-naskah Jawa kuno tertulis, "Sopo kang ngerti rasa bakal ngerti jagat." Artinya, siapa yang memahami rasa akan memahami semesta. Rasa di sini bukan sekadar perasaan, melainkan getaran batin yang terdalam. Jika batin Anda jernih, Anda akan lebih peka membaca tanda-tanda semesta, bahkan lebih jelas daripada sinyal wifi tetangga. Dalam ajaran Islam pun ada pesan yang seirama. Innama a'malu binniyat, segala amal bergantung pada niatnya. Ini bukan hanya hukum fikih, melainkan peta spiritual. Setiap manifestasi, setiap hasil, semuanya kembali pada getaran niat di dalam hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Itulah inti dari semua hukum semesta, bahwa yang dinilai bukan penampilan luar, melainkan frekuensi hati yang menjadi pancaran jiwa. Sekarang mari kita menyingkap sisi kontradiktifnya. Mungkin Anda pernah berpikir, aku sudah berdoa, sudah healing, sudah afirmasi, sudah meditasi,
Tapi kenapa hidupku malah makin kacau? Jawabannya sederhana. Karena Anda sedang memasuki fase kekacauan suci. Fase di mana struktur lama diri sedang dihancurkan agar struktur baru dapat dibangun. Anda seperti rumah tua yang digusur. Memang menyakitkan, tetapi mustahil membangun istana di atas pondasi yang rapuh. Jadi kekacauan bukan tanda kehancuran, melainkan tanda perbaikan. Saat segalanya tampak runtuh, percayalah, semesta sedang menyusun ulang kehidupan Anda menuju versi yang lebih tinggi. Bahkan para tokoh besar memahami ini. Albert Einstein pernah berkata, "Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions." Bayangkan, seorang ilmuwan yang dijuluki Bapak Fisika Modern pun percaya bahwa imajinasi adalah daya tarik semesta. Begitu juga Rumi, sang penyair sufi legendaris, yang berkata, "What you seek is seeking you." Apa yang Anda cari, sejatinya juga sedang mencari Anda, tapi ia baru akan menemukan Anda ketika Anda berhenti berlari dari diri sendiri. Itulah mengapa afirmasi tak akan bermakna jika hanya ditempel di cermin tanpa menyentuh kedalaman hati. Manifestasi sejati bukan sekadar teknik tapi sikap hidup. Dan selama Anda belum jujur terhadap diri sendiri, belum jernih niatnya, belum memahami hukum-hukum tersembunyi ini, jangan heran bila rezeki terasa berputar-putar tanpa arah. Sekarang mari kita turun kembali ke bumi. Cukup melayang di awang-awang energi halus. Saatnya kita beraksi nyata. Pegang kertas, pulpen, atau buka catatan di ponsel Anda. Saya akan berikan cara praktis agar Anda bisa merasakan aliran rezeki, tanpa perlu mengejarnya dengan napas tersengal seperti kurir yang tersesat alamat. Namun, perlu diingat, ini bukan mantra ajaib, bukan pula ilmu gaib yang membuat saldo melonjak tiba-tiba. Ini adalah teknik spiritual yang bekerja selaras dengan hukum semesta. Hanya akan aktif bila niat Anda tulus dan hati Anda sabar. Langkah pertama, riset getaran diri. Sebelum Anda memanggil rezeki, pastikan antena energi Anda tidak rusak. Banyak orang gagal dalam manifestasi karena pikirannya dipenuhi kebisingan. Overthinking, cemas, dendam, iri, minder, semua itu mengganggu frekuensi jiwa. Setiap pagi sebelum menyentuh ponsel, duduklah sejenak. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan tenang sambil ucapkan dalam hati, "Aku tenang. Aku cukup. Aku layak." Ulangi 3 hingga 5 kali. Sederhana tapi ampuh untuk menyetel ulang frekuensi batin Anda. Ini seperti meriset sistem sebelum hari dimulai. Langkah kedua, kalibrasi niat. Tanyakan pada diri sendiri, untuk apa aku menginginkan uang? Jika jawabannya masih seputar pembuktian diri, balas dendam, atau ingin terlihat lebih hebat dari orang lain, berhentilah sejenak, karena itu bukan panggilan jiwa melainkan luka yang belum sembuh. Ubah niatnya menjadi, "Aku ingin uang agar dapat hidup bebas, berkarya dan memberi manfaat bagi sesama." Disitulah energi manifestasi sejati mulai bekerja, bukan. Jika niat dalam diri sudah selaras, jika kalibrasi batin telah tepat, maka barulah langkah berikutnya dimulai, yakni ritual aktivasi visualisasi. Setiap malam sebelum terlelap, pejamkan mata perlahan, lalu hadirkan dalam benak gambaran kehidupan yang Anda dambakan ketika rezeki telah mengalir deras tanpa hambatan. Namun ingatlah, visualisasi bukan sekadar tentang mobil mewah, rumah megah, atau saldo rekening yang melimpah. Bayangkan juga rasa yang menyertai semua itu. Rasakan ketenangan hati yang menenteramkan jiwa. Rasakan betapa ringan hidup terasa ketika syukur bersemayam di dada. Rasakan letupan bahagia yang menghangatkan seluruh tubuh Anda. Sebab visualisasi bukan hanya tentang gambar dalam pikiran, melainkan tentang getaran rasa. Semakin dalam Anda menumbuhkan rasa itu, semakin kuat pula sinyal yang Anda pancarkan kepada semesta. Langkah keempat adalah afirmasi dalam aktivitas. Ini bukan afirmasi yang dilakukan dalam diam sambil menutup mata, melainkan afirmasi yang hidup, yang diucapkan sambil menjalani kegiatan sehari-hari. Saat Anda mencuci piring, bisikkan dengan lembut,
Aku selalu bersih dari energi negatif. Saat menyapu rumah, ucapkan penuh keyakinan, rezekiku datang dari segala arah. Ketika membuka rekening online, katakan dengan senyum, uangku bertumbuh tanpa batas. Dengan cara ini, afirmasi bukan sekadar kata melainkan menjadi irama hidup. Anda menjadi seperti tokoh utama dalam film. Kehidupan Anda sendiri menjalani setiap adegan sambil berbicara dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Langkah kelima adalah teknik amplifikasi syukur, sebuah rahasia yang sering diremehkan banyak orang. Banyak yang mengira syukur hanyalah ucapan Alhamdulillah. Padahal syukur adalah booster manifestasi paling dahsyat yang pernah ada. Caranya sederhana. Setiap malam sebelum tidur, tulislah minimal 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Sekecil apapun, mendapat senyum tulus dari orang asing, menemukan tempat parkir kosong di saat genting, menikmati makanan lezat yang tak direncanakan, semuanya layak disyukuri. Tulislah, rasakan, dan lihat bagaimana vibrasi hidup Anda mulai meningkat perlahan. Sebab ketika Anda mensyukuri hal kecil, semesta menangkap sinyal bahwa Anda siap menerima hal yang lebih besar. Langkah keenam adalah membuka jalur rezeki tak terduga. Langkah ini memang terasa mistis, tetapi bila Anda telah menyatu dengan hukum semesta, Anda akan memahaminya. Setiap hari lakukan satu tindakan kecil tanpa pamrih. Bantu seseorang menyeberang jalan, berikan bayaran lebih kepada tukang parkir, atau tebarkan senyum tulus kepada orang yang tampak lelah. Tindakan kecil itu seperti menanam benih, tidak langsung tumbuh, tetapi suatu saat Anda akan terkejut melihat betapa cepat semesta membalasnya lewat cara yang tak terduga. Ingatlah, semesta tidak bekerja dengan logika manusia. Langkah ketujuh, niatkan rezeki untuk memperluas kebaikan. Ketika Anda menanamkan niat agar rezeki yang datang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi sesama, maka semesta akan membuka jalan yang bahkan tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ini bukan omong kosong, melainkan prinsip suci dari ajaran para leluhur. Rezeki itu seperti air, ia mengalir menuju tempat yang bersih, jernih dan sanggup mengalirkannya kembali kepada yang lain. Langkah ke-8 adalah melepaskan dan menyerahkan. Inilah tahap yang sering membuat banyak orang gagal. Mereka sudah berniat, sudah berafirmasi, sudah memvisualisasikan, tetapi masih bertanya-tanya, kapan datangnya? Apa aku sudah benar? Kurang apa lagi diriku? Bayangkan jika Anda sedang memancing, namun terus-menerus menarik kail tanpa henti. Bagaimana mungkin ikan sempat menyambar umpan? Lepaskan, percayalah. Lanjutkan hidup seperti biasa. Ketenangan setelah afirmasi adalah tanda bahwa Anda telah selaras dengan semesta. Dan jika suatu hari Anda merasa tak ada perubahan, kembalilah sejenak, tinjau vibrasi diri Anda. Apakah masih ada luka yang belum sembuh? Masihkah ada kebencian terhadap masa lalu, keluarga, mantan, atau bahkan terhadap diri sendiri? Sembuhkanlah itu. Sebab Anda tak akan mampu menarik rezeki jika hati masih menarik luka. Ingatlah pesan sakti dari para penjaga hukum semesta. Jika Anda terus memaksa semesta untuk memberi uang, namun tidak pernah memaksa diri untuk tenang, itu bukan manifestasi, itu mengemis dengan jas energi. Jika teknik-teknik ini Anda jalankan dengan konsisten, bukan musiman, maka lambat laun Anda akan merasakannya sendiri. Uang tidak lagi Anda kejar-kejar, tetapi justru ia yang datang mendekat, kadang lewat jalan yang tidak Anda sangka, kadang melalui orang asing, kadang melalui peristiwa kecil yang membawa dampak besar dalam hidup Anda. Dan bila Anda telah sampai pada tahap itu, selamat, Anda telah menjadi magnet rezeki yang sejati. Izinkan saya bercerita sebuah kisah yang menggetarkan hati. Ada seorang pedagang kecil bernama Budi. Tinggal di sebuah desa sederhana. Hidupnya tampak biasa, namun wajahnya selalu memancarkan ketenangan dan kebahagiaan, meskipun terkadang dagangannya tak laku. Suatu hari, datanglah seorang guru besar ke desa itu dan berkata, "Siapa yang dapat memberiku sesuatu yang paling berharga,
akan kuberikan hadiah yang sangat besar. Penduduk desa pun ramai mencari apa yang paling berharga untuk diberikan. Ada yang membawa emas, ada yang menyerahkan perhiasan, bahkan ada yang mencoba menawarkan ilmu pengetahuan. Namun Budi hanya diam, tetap berdagang sambil tersenyum tenang. Orang-orang heran, Budi kenapa tidak ikut memberikan sesuatu yang berharga? Budi menjawab lembut, karena bagiku yang paling berharga adalah ketenangan hati. Aku telah memiliki itu, maka aku tak perlu mencari yang lain. Sang guru tersenyum bijak dan berkata, engkaulah yang paling mengerti, ketenangan hati adalah harta yang tak ternilai. Sejak saat itu kehidupan Budi berubah. Rezekinya datang dari arah yang tak disangka. Dagangannya mulai laris. Banyak orang datang kepadanya dan hidupnya terasa jauh lebih mudah. Ia tak lagi memaksa apapun, karena ia telah memancarkan energi yang sejati. Energi ketenangan, energi penerimaan, energi syukur. Cobalah Anda bayangkan diri Anda sendiri. Mungkin Anda sedang berjuang, bekerja keras, berdagang atau berbisnis. Sudah berusaha sekuat tenaga, namun masih terasa ada yang kurang. Apa yang hilang? Barangkali yang hilang adalah getaran selaras dengan semesta. Anda mungkin lupa menenangkan hati di tengah kesibukan. Lupa merasakan rasa cukup di tengah perjuangan. Budi mengajarkan kita satu hal sederhana. Rezeki datang bukan karena kita memaksanya, melainkan karena kita menerima ketenangan hati sebagai rumah bagi segala kelimpahan. Pernahkah Anda merasa seolah hidup ini membuat Anda terus berlari, mengejar sesuatu tanpa henti, namun justru semakin terasa jauh dari jangkauan? Bayangkan saja, seperti seseorang yang berlari mengejar pesawat. Ia berlari sekuat tenaga, napas tersengal, keringat bercucuran. Tapi pesawat itu tetap terbang menjauh, semakin tinggi, semakin cepat. Mengapa bisa begitu? Karena kadang kita terlalu sibuk berfokus pada langkah kaki kita, pada kejarannya, tanpa sadar bahwa mungkin ada jalan lain, lebih mudah, lebih tenang, dan lebih dekat untuk sampai ke tujuan. Begitulah hidup bekerja. Manifestasi bukan tentang perlombaan siapa yang paling cepat atau siapa yang paling keras berusaha. Ia adalah seni untuk tahu kapan harus berlari dan kapan harus berjalan santai. Justru dalam langkah yang tenang dan penuh kesadaran itulah, rezeki seringkali menemukan jalan menuju diri Anda. Rezeki bukan hanya tentang seberapa keras Anda bekerja, tapi seberapa damai hati Anda dalam menjalani prosesnya. Karena sesungguhnya setiap manusia membawa getaran energinya masing-masing, termasuk getaran energi terhadap uang dan kelimpahan. Ada yang pancarannya kuat, mengalir deras seperti sungai yang subur. Namun ada pula yang getarannya lemah karena tersumbat oleh rasa takut, rasa kurang, dan kegelisahan. Tapi kabar baiknya, semuanya bisa berubah. Anda yang memegang kendali penuh atas itu. Pernah ada seorang ibu rumah tangga sederhana, yang dulunya tidak punya apa-apa, tapi karena ia memilih untuk bersyukur atas setiap hal kecil dalam hidupnya, energi positifnya memancar. Rasa syukurnya menjadi magnet yang menarik keberlimpahan. Semesta seolah berbisik, dia sudah siap menerima lebih banyak rezeki. Sebaliknya mereka yang selalu merasa kurang, yang pikirannya dipenuhi dengan kata belum cukup dan masih kurang, justru menutup pintu rezekinya sendiri. Mereka melawan arus kehidupan. Banyak orang bicara soal uang, tapi tidak sedikit dari mereka yang tetap merasa miskin meskipun uangnya cukup. Mengapa demikian? Karena mereka masih terjebak dalam pola pikir kekurangan. Dan mindset seperti itulah yang menghalangi aliran energi kelimpahan. Ada seorang pemuda, sebut saja namanya Rizky. Dulu ia hidup sederhana, pas-pasan, penuh keterbatasan. Namun suatu hari ia mengubah cara pandangnya. Ia tidak lagi melihat uang sebagai tujuan, tapi sebagai alat. Alat untuk menebar kebaikan dan memperluas manfaat. Ia berhenti bertanya, bagaimana caranya aku bisa mendapat lebih banyak uang? Dan mulai bertanya, bagaimana caranya aku bisa memberi lebih banyak kebaikan? Dan dari sanalah keajaiban mulai bekerja. Rezeki datang tanpa ia perlu mengejarnya. Sederhananya uang hanyalah alat, bukan tujuan. Bukan sesuatu yang harus Anda kejar-kejar,
melainkan sesuatu yang akan tertarik dengan sendirinya oleh niat yang tulus dan energi yang selaras. Semesta tidak peduli seberapa besar uang yang Anda keluarkan untuk pamer, tetapi semesta akan memperhatikan seberapa dalam ketulusan Anda saat menggunakan uang untuk menolong sesama. Itulah yang membuat aliran rezeki mengalir tanpa hambatan. Sekarang cobalah berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apa sebenarnya yang sedang Anda cari dalam hidup ini? Uang, pencapaian, atau ketenangan hati? Karena seperti kisah Budi yang sering kita dengar, kadang justru ketenangan hatilah yang membuka jalan bagi rezeki untuk datang dengan sendirinya. Setelah kita berbincang panjang lebar, apa inti yang bisa kita ambil dari semua ini? Satu hal sederhana, uang tidak datang karena Anda mengejarnya. Uang datang ketika Anda sudah siap menerimanya. Anda tidak perlu berlari kencang untuk meraih kelimpahan. Cukup bernafas sadar dan berikan ruang bagi semesta untuk bekerja. Karena ketika Anda sudah tenang, rezeki akan datang tanpa perlu dipaksakan. Jadi, apa yang perlu Anda lakukan sekarang? Mulailah dengan ketenangan, bukan hanya di permukaan tapi juga di dalam diri Anda. Berdamailah dengan masa lalu, dengan kekurangan, dengan diri Anda sendiri. Sebab manifestasi bukan tentang memaksa semesta untuk tunduk pada keinginan Anda, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan energi yang sudah tersedia di sekitar Anda. Ketika Anda berhenti terus-menerus memikirkan bagaimana cara mendapatkan, dan mulai fokus pada bagaimana cara memberi dan bersyukur, di sanalah keajaiban mulai bekerja. Energi Anda selaras dengan semesta, dan semesta pun membalasnya dengan lembut. Tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap peluang, semuanya telah diatur dengan begitu sempurna. Hanya saja seringkali kita terlalu sibuk berlari mengejar waktu, padahal yang sebenarnya kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak, melihat sekitar, dan menerima apa yang semesta tawarkan. Jangan khawatir jika saat ini Anda belum memiliki banyak uang. Yang lebih penting adalah, apakah Anda sudah siap untuk menerimanya? Karena kesiapan itu lebih berharga daripada sekadar usaha tanpa arah. Ingatlah, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, jika hati dan pikiran Anda belum selaras, maka hasilnya akan tetap terasa jauh. Energi dan niat harus berada dalam satu getaran, barulah manifestasi dapat terwujud. Kelimpahan bukan hanya tentang uang, kelimpahan adalah rasa syukur yang melimpah, cinta yang tulus, dan kedamaian yang hadir di hati Anda. Jika Anda berjalan di jalur ini dengan kesadaran dan ketulusan, semesta akan memberi lebih dari yang pernah Anda bayangkan. Bukan hanya materi, tetapi kebahagiaan sejati. Kadang yang Anda butuhkan bukan tambahan uang, melainkan tambahan ketenangan, kehangatan, dan cinta dalam hidup Anda. Maka renungkanlah sejenak. Apakah hari ini Anda sudah cukup menghargai diri sendiri? Apakah Anda sudah benar-benar bersyukur atas apa yang telah Anda miliki? Bila masih ragu apakah Anda telah memanifestasikan dengan cara yang benar, ingatlah pesan ini. Semesta bukan tempat untuk berlomba, melainkan ruang untuk belajar berjalan dengan tenang dan penuh keyakinan. Setiap kata yang Anda dengar hari ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sinyal dari semesta, bahwa sekaranglah waktunya untuk berhenti mengejar hal-hal yang sebenarnya akan datang dengan sendirinya, dan mulai berjalan bersama aliran kehidupan. Mulailah dari diri Anda sendiri. It's a better divinity symbol loisten, dan perlu semuanya berakhir. Ingatlah, keberlimpahan sejati tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi tentang kedamaian, kebahagiaan, dan kemampuan untuk berbagi dengan tulus kepada orang lain. Bersyukurlah atas setiap napas, setiap langkah, setiap perjalanan, karena semesta selalu mendengar apa yang Anda rasakan. Ketika Anda berterima kasih atas hidup Anda, hidup itu sendiri akan menghadiahi Anda lebih banyak hal untuk disyukuri. Anda sudah mendengar, sudah memahami, dan kini saatnya Anda bertindak. Riset cara berpikir Anda. Lepaskan cara lama yang penuh ketakutan,
Dan biarkan hati Anda berjalan bersama kebijaksanaan semesta. Karena sesungguhnya, sekarang semua kembali kepada pilihan Anda sendiri, saudaraku. Apakah ingin melangkah maju dan menembus batas diri, atau tetap diam di tempat, membiarkan waktu berjalan tanpa arah? Sebelum mengambil keputusan, luangkan sejenak untuk refleksi. Jangan hanya menjadi penonton dari perjalanan hidup orang lain. Sudah saatnya Anda mempraktikkan apa yang telah Anda pelajari hari ini, menjadikannya bagian nyata dari keseharian Anda. Ingat, setiap perubahan besar selalu dimulai dari dalam diri. Bukan dari luar, bukan dari dunia, melainkan dari keberanian hati untuk menyalakan cahaya di dalam. Dan bagi Anda yang ingin melangkah lebih dalam, yang ingin mendapatkan pemahaman dan pencerahan lebih luas, bergabunglah menjadi member di channel Hukum Semesta. Nilainya tak lebih dari harga sepiring nasi Padang dan secangkir kopi hangat, namun manfaatnya tak ternilai. Anda akan mendapat akses awal ke video-video khusus yang dapat menuntun langkah Anda menuju versi terbaik dari diri Anda. Tautannya sudah tersedia di deskripsi. Jadi langsung saja Anda cek dan bergabung sekarang juga. Untuk Anda yang sudah setia menyimak, teruskan langkah, lanjutkan perjalanan. Sebab hukum semesta itu memang tak terlihat oleh mata, namun nyata, hidup dan mengikat segala yang ada. Kini, mungkin sudah waktunya Anda berhenti mengejar rezeki, dan mulai menariknya dengan ketenangan hati dan kelapangan jiwa. Sebab yang Anda kejar seringkali menjauh, tapi yang Anda tenangkan justru datang dengan sendirinya. Renungkanlah, apa hal sederhana yang bisa membuat Anda bersyukur hari ini? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan subscribe, karena masih banyak hal indah dan bermakna yang akan kita bicarakan bersama di sini. Hal-hal yang bisa membuka mata dan hati Anda. Kita telah sampai di penghujung video ini. Namun sebelum Anda pergi, izinkan saya menyampaikan satu hal penting. Apa yang Anda tonton barusan bukan sekadar obrolan kosong. Ini bukan hanya kata-kata yang saya ucapkan tanpa arah. Tidak, saudaraku. Yang beri adalah kode dan sinyal dari semesta. Sebuah pesan yang dikirimkan melalui frekuensi kehidupan untuk membangunkan kesadaran dalam diri Anda. Semesta sedang berbisik, sudah waktunya berubah, sudah waktunya untuk bersyukur, dan membuka diri terhadap keajaiban yang selalu ada di sekitar Anda. Saya yakin, di dalam diri Anda tersimpan potensi luar biasa yang mungkin selama ini belum Anda sadari. Anda hanya perlu menyadarinya dan mulai bergerak dengan kesadaran yang lebih tinggi dan hati yang lebih tenang. Dan jika Anda ingin terus mendapat insight yang lebih mendalam serta tidak ingin tertinggal informasi dan ilmu yang bisa memperkaya hidup, bergabunglah menjadi member channel Hukum Semesta. Hanya seharga nasi Padang dan secangkir kopi, Anda akan mendapatkan akses awal, wawasan baru, dan panduan yang bisa membuka mata, hati, dan kesadaran Anda. Tautannya sudah saya letakkan di deskripsi, silakan cek sekarang juga tanpa ragu. Untuk Anda yang sudah setia menyimak setiap video, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Anda adalah bagian dari perjalanan ini, bagian dari getaran energi yang membuat semesta terus bergerak. Ingat, hukum semesta tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa. Ini bukan sekadar kalimat, ini adalah kenyataan yang akan Anda pahami saat Anda mulai membuka hati dan pikiran, saat Anda berhenti melawan arus dan mulai berdamai dengan semesta. Semesta tidak bertele-tele, ia tidak selalu memberi apa yang Anda inginkan, tetapi selalu memberi apa yang Anda butuhkan. Maka jangan takut menerima setiap peristiwa yang datang, karena di baliknya selalu ada pesan dan pelajaran yang suci. Sebelum saya menutup, mari kita renungkan dengan jujur. Apakah Anda sudah benar-benar memberikan yang terbaik bagi diri sendiri? Apakah Anda sudah cukup bersyukur atas semua yang Anda miliki hari ini? Setiap langkah, setiap usaha, semua akan bermuara pada titik yang telah semesta rancang dengan sempurna. Jadi, jangan takut untuk terus berjalan, meskipun jalan itu tidak selalu mudah atau terang. Dan sebelum kita berpisah,
Izinkan saya meninggalkan pesan legendaris dari hukum semesta. Jangan hanya mengeluh tentang hidup, tapi temukan cara untuk membuat hidup Anda lebih bermakna dan lebih baik. Sekaranglah saatnya bagi Anda untuk bergerak, mulai memanifestasikan keinginan, dan yang paling penting, mulai bersyukur. Sebab pada akhirnya, yang paling berarti bukanlah seberapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan seberapa dalam kita mampu menerima dan memberi. Jadi, semua video ini membawa manfaat dan pencerahan bagi Anda. Jangan lupa subscribe, like, serta tinggalkan komentar. Tanyakan apa saja, saya akan selalu siap untuk berbagi. Untuk Anda yang ingin menonton lebih awal, bergabunglah menjadi member. Tautan ada di deskripsi. Dan terakhir, saya tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Apa hal kecil yang bisa Anda syukuri hari ini? Dan bagaimana Anda akan memulai manifestasi dari sekarang? Saya tunggu jawaban Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap rendah hati, tetap bersyukur, dan jangan pernah lupa, hukum semesta memang tak terlihat namun ia nyata dan selalu